Otomotif tuh biasanya. Hobinya Kalau aja Sony udah apa? Fashion ya? Aku fashion, suka Hobinya fashion. Terus Iya. apa lagi? Bola. Bola, olahraga aku suka. Oh iya, jadi ketika suami menginginkan tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari, menginginkan hobi yang lainnya, ingatkan suami. Bagaimana caranya mengingatkannya? Mengingatkan bahwa segala macam yang dia inginkan semoga tidak menjadi penghalang dia untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Segala macam hobinya adalah sesuatu yang membuat dia semakin mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hobinya apa? Hobinya motor. Oh ya udah, gabung itu tuh komunitas bikers to Jannah. Jadi naik motor ke surga gitu ya. Bukan mempercepat jalan ke surga. Iya. Aku bingung tadi itu. Bikers to taklim misalnya. Naik motor ke majelis taklim. Bikers to mosque gitu. Naik motor ke masjid. Ikut gabungan itu. Hobi yang membuat dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apalagi? Hobi yang tidak menjauhkan dia daripada tanggung jawabnya terhadap keluarga. Maka ketika seorang laki-laki menginginkan hobinya, maka jangan dihalangi setelah dia menyalurkan atau memberikan menafkahi keluarganya secara ma'ruf, secara sempurna. Kewajibannya selesai. Memberi istri, memberi anak, memberi siapapun yang bisa dinafkahi, maka dia boleh saja melakukan hobinya. Jangan dilarang. Tapi perlu diingatkan. Apa diingatkan? Kadangkala ada yang hobinya misalnya kucing. Atau misalnya hobinya koleksi burung misalnya. Dia memberikan pakan itu burung dan ikan dan kucingnya itu makanan yang sangat mahal. Lalu tetangganya yang miskin tidak pernah dikasih makan. Dia kasih ikan cupangnya vitamin. Tetangganya fakir tidak pernah dia kirimkan vitamin. Ikan cupang dia kasih vitamin. Tetangganya masih banyak yang tidak bisa makan sehari-hari. Lalu dia tidak pernah memikirkan itu. Berarti hobinya haruslah yang tidak meninggalkan tanggung jawabnya sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, sebagai seorang muslim yang punya tetangga muslim lainnya. Hobi itu tidak dilarang di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran dikatakan seperti ini. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaqu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilih. Kalau engkau punya yang namanya sesuatu jalan, maka jadikan jalan itu menuju ketakwaan Allah. Wajahidu fi sabili, dan bersungguh-sungguhlah pada jalan tersebut. Banyak dahulu di zaman-zaman tahun-tahun beberapa tahun kemudian orang tua ngelarang anaknya main game. Tapi semenjak terkenal ada yang namanya e-sport, ternyata pemain game itu bisa menjadi pekerjaan. Maka sudah ada beberapa orang tua yang mengizinkan anaknya, kalau kamu mau fokus di situ nak fokus gitu. Dulu anak main YouTube itu dilarang. Tahu-tahu YouTube bisa menghasilkan uang, orang tua kadang mendukung. Butuh apa lagi nak? Kubelikan kamera ya, kubelikan ini, kubelikan ini. Masya Allah, tabarakallah. Tapi ingat, ada kisah satu nabi yang pernah menghabiskan semua hobinya karena dia lalai dari Allah. Siapa itu? Nabi Sulaiman. Pernah menyembelih kuda-kudanya. Disebabkan apa? Karena dia lupa dengan Allah. Dia bilang, gara-gara hobiku ini dengan kuda ini, maka hari ini saya sembelih semua kuda aku. Nah. Masya Allah. Tapi aku ngeliat lagi satu contoh di mana orang yang punya hobi tapi tetap bertanggung jawab itu Ustadz Syam. Kenapa? Dia seneng banget main game aku lihat. Tapi aku lihat ini orang tetap pintar ya. Makin pintar gitu. Sambil mendaras bacaan Qur'annya sambil main game. Iya, maksudnya tetap pintar. Karena kan ada klan gitu, klan. Ada memang tahfiz gitu, klan tahfiz. Biasanya kita ngobrolnya di situ, santri-santri semua. Berarti ini sih bisa menjadi contoh juga untuk jamaah yang di Teman-teman rumah. hafiznya. Apalagi jamaah milenial ya. Kalau oke deh kalian boleh main game, tapi tetap tanggung jawabnya itu tetap ada gitu sambil belajar. Dan juga tetap ada ya. Sebenarnya terjun ke sana juga ingin mengetahui pasar sebenarnya Ustaz. Karena ternyata memang di dalam sana itu banyak anak kecil yang berkata-kata kasar gitu. Jadi kadang-kala kita open mic kan kita bisa ngobrol di situ. Betul. Dari mana deh ini. Jangan ngomong Jadi itu lagi dirubah ya. bahasanya. Jadi Berarti dirubah kita bisa bahasanya. belajar dengan cara apapun ya Ustadz. Jadi mengubah, bukan kita yang diubah. Tapi bagus juga tadi kata-kata Ustaz Sam. Apa tuh, Ustaz? Dulu orang tua melarang. Dulu orang tua. Dulu kita ke sekolah dilarang bawa handphone. Sekarang dilarang, disuruh pakai handphone, dilarang ke sekolah. Bahkan disuruh siapin Ustaz ya. Kebalik ya. Iya, tidak boleh bawa handphone ke sekolah. Sekarang dilarang ke sekolah main handphone. Masya Allah. Belajarnya lewat HP.